semua. Pak Amin sebagai guru pandu pagi hari ini saya akan melakukan PPL siklus 1 dengan kelas 10 DKV SMK Negeri 1 Solo. Selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus berdoa. Silakan jawabannya dipimpin dalam doa. Baik, guru serta teman-teman, untuk mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ini karena saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen. Teman-teman semua di silakan berdiri. Mari Bapak Guru dan teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Yasmin, Anastasia, Andika, Anissa, Apri, di belakang kan? Riance, Java. Oke, pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita terkait dengan apa itu? Dasar-dasar desain komunikasi visual, tapi materi yang kita bahas hari ini adalah tentang teknoprener. Ini nama saya di bawah. Masih kenal? Oke. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini berkaitan dengan teknoprener. Yang pertama, tujuan dari teknoprener sendiri atau materi yang kita bahas nanti, yaitu Ustaz ini mampu menjelaskan tentang pengertian, sikap dan profil teknoprener bidang desain komunikasi visual dengan tepat dan benar. Jadi kalian nanti diminta untuk bukan cuma memahami, tapi kalian harus mampu menjelaskan apa itu teknoprener, terus dia punya sikap seorang teknoprener seperti apa, terus bidang-bidang apa yang nanti di dalam teknoprener itu seperti apa. Jangan tegang, senyum saja. Materi kita di pagi hari ini akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pengertian teknoprener. Sudah? Yang pertama, pengertian teknoprener. Yang kedua, sikap teknoprener. Yang ketiga, profil teknoprener. Jadi ketiga hal ini akan kita bahas di materi kita di pagi hari ini. Nanti yang dia berkaitan dengan tujuan nomor 1 tadi, yang pengertian teknoprener dan lain. Sudah? Pertanyaan paling awal. Karena sudah bahas tadi apa itu teknoprener. Sekarang, apakah Anda pernah mendengar tentang teknoprener? Pernah? Oke. Apa itu teknoprener menurut kalian? D5? Ya. Saya ketahui mengenai teknoprener adalah sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi dalam mengembangkan suatu usaha. Oke. Itu menurut D5. Alif? Sama. Harus berbeda. Elbania? Yang saya ketahui tentang teknoprener adalah pengembangan diri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat perubahan baru sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomis. Oke. Jadi seorang, kalau menurut Elbania dan juga D5, seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi ya, itu menurut mereka berdua. Nah sekarang kalau Pak Guru bilang ini, kalau orang yang jualan di toko itu, ya di toko, seorang teknoprener bukan? Bukan. Kenapa sampai bukan? Dia tidak menggunakan teknologi. Padahal di dalam toko ada teknologinya. Mesin kasir itu menggunakan teknologi. Iya toh? Tapi tidak semua toko punya mesin kasir. Biasanya ada yang cuma ambil lalu tulis apa yang tadi dibeli lalu tulis catatannya, apa yang dibeli tulis segala macam.
Jadi tidak semua orang yang jualan atau tidak semua orang pengusaha dia menggunakan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Tapi lebih enak seorang pengusaha dia menggunakan teknologi. Kenapa? Dimasukin materi. Seperti apa itu? Mari kita lihat di video tentang teknopreneur. Sebuah usaha dan pekerjaan profesi bidang. Sebelum proses mendidik dan bisa berkreasi visual, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi. Kalau kecil suaranya ya, jadi perlu bilang saja. Teknopreneur menurut ini, jadi sebelum mulai tentang teknopreneur ini dia membahas tentang ada beberapa hal yang berkaitan dengan penjualan atau berbisnis, tapi dia menggunakan teknologi. Ini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang definisi dari teknopreneur. Lanjut. Entrepreneur is an extension of an entrepreneur and makes use of technology to make a new invention and innovation and thereby exploit its achievement in the market to make money. Entrepreneurship adalah pengembangan diri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat temuan baru atau inovasi sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Sedangkan menurut Guzman, entrepreneurship is described as the interaction between science and industry dedicated purpose of economic activity. Entrepreneurship dikatakan sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan industri dengan menghasilkan nilai ekonomis. Technopreneur berasal dari kata techno yang memiliki arti teknologi. Entrepreneur yang artinya kewirausahaan. Maka dapat dikatakan teknopreneur adalah sebagai suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam mengembangkan suatu usaha yang dimana bergerak di bidang teknologi. Sedangkan entrepreneur merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan suatu nilai tambah ekonomis berupa barang atau jasa yang dijual. Berusaha adalah seseorang atau orang yang mengimplementasikan perubahan di dalam pasar melalui kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa berupa satu, mengenalkan produk baru dengan kualitas baru. Dua, mengenalkan metode produksi baru. Tiga, mendapat tren baru sama inovasi. Empat, oleh sumber kapital baru perusahaan atau operasi baru. Menjalankan organisasi baru dalam suatu bisnis. Dalam berusaha, kalian harus mengikuti baru. Satu, dapat meningkatkan jumlah wisatawan kualitas. Dua, dapat memberikan kemampuan wirausahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Tiga, melestarikan budaya sikap, perilaku, serta kemampuan dalam berwirausahaan. Empat, menumbuhkan rasa kesadaran serta orientasi kewirausahaan pada para peserta didik dan masyarakat. Ada beberapa elemen agen kewirausahaan, di antaranya satu, membuka usaha. Dua, sumber daya manusia. Tiga, mendapatkan sumber pemasukan baik berupa finansial maupun material. Empat, memiliki sikap leadership atau kepemimpinan. Dapat bertanggung jawab. 6. Menghindari resiko. Karakteristik merupakan sifat tingkah laku seorang. Karakteristik berwirausahaan adalah sifat yang menjadi khas dari wirausahaan di mana membedakannya dengan orang lain. Yaitu 1. Disiplin. 2. Tinggi. 3. Jujur. 4. Kreatif dan inovatif. Sikap teknopreneur, seorang teknopreneur harus mempunyai beberapa sikap. Oke, yang tadi yang pertama itu tentang pengertian dari teknopreneur.
sekaligus dengan profilnya. Sekarang kita masuk ke, jadi ada beberapa ahli yang dia menjelaskan apa itu technopreneur menurut mereka. Ini ada di perbutannya di awal. Menurut kalian technopreneur itu seperti apa? Oke, beberapa yang para ahli juga menjelaskan lebih kompleks atau lebih ringkas tadi, atau lebih lengkap. Sekarang sikap seorang technopreneur, dia harus seperti apa? Satu, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Dua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Tiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Empat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Lima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan mengambil resiko. Oke, itu yang tadi kedua tentang apa? Sikap. Jadi materi yang pertama tentang pengertian ada di dalam video, yang kedua tentang sikap juga ada di dalam video. Sekarang yang ketiga, profil technopreneur. Tiga, profil technopreneur. Masih banyak sifat dan ciri yang dimiliki dari kasus seperti bukan semakin juga sebagai technopreneur yang sukses. Kita harus melakukan yang bisa baca, tahu disiplin mengenai ciri dan watak technopreneur. Ya, itu video singkat dari materi yang kita bahas. Sudah? Ya. Jalan kembali ke sini. Nah, sekarang dari penjelasan singkat dari video ini, berarti kita sudah mulai paham sedikit kenapa sampai ada atau kenapa sampai technopreneur ini masuk di bidang desain komunikasi visual. Karena kenapa sampai dimasukkan? Yang kita tahu bidang desain komunikasi visual ini bergeraknya di banyak usaha. Oke? Banyak usaha yang kita bisa ciptakan. Apa saja yang ada di dalam desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual apa saja yang ada di dalam sini? Yang pertama mungkin kita bisa masuk ke percetakan, betul? Terus jadi seorang videografer. Ada apa lagi? Seorang editor. Terus apa lagi? Content creator. Dan yang lain berkaitan dengan desain komunikasi visual. Semua itu kita membutuhkan yang namanya technopreneur. Kenapa? Karena dia harus berjual atau dia harus berbisnis menggunakan teknologi. Itu menurut materi yang tadi sudah dijelaskan dari beberapa para ahlinya. Nah, sikap-sikap yang harus kita miliki menjadi seorang technopreneur. Jangan sampai kita bermalas-malasan, itu sangat berdampak tidak baik untuk kita sendiri. Apalagi kalian yang punya usaha, contoh paling gampang saja, Damar di rumah punya usaha, tapi setiap hari dia buka selalu jam 11 siang, sudah lalu ditutup jam 3 sore. Usahanya maju kan tidak kalau jam segitu dia buka, tutup jam segitu. Ya. Berarti sikap seorang technopreneur tidak ada di situ. Itu berkaitan dengan disiplin. Sudah. Lalu yang berikutnya dia harus punya motivasi yang kuat lah. Kalau saya mau menjadi seorang technopreneur di bidang desain komunikasi visual, berarti saya harus punya motivasi yang kuat. Jangan samakan saya seperti orang yang lain. Contoh seperti itu. Saya punya usaha sendiri. Saya mau bikinnya seperti apa itu terserah saya. Tapi saya bisa melihat contoh dari pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi motivasinya sudah jelas. Kalau saya membuat seperti itu, berarti saya harus itu dari orang lain. Saya bukan berarti harus sama seperti mereka. Harus ada yang berbeda dari mereka. Karena kalau tidak berbeda, berarti sama saja. Kalian sama seperti mereka usahanya. Masa berbeda, mungkin di bagian percetakan. Banyak percetakan sekarang yang ditemukan, iya toh? Tapi di percetakan pasti punya kelebihan dan kelemahan mereka masing-masing. Ada yang mereka
fokusnya di contoh pandu, contoh lagi ada di explainer. Tapi ada juga yang selain di pandu dan explainer, dia juga bikin stiker, bikin apa lagi? Pamflet-pamflet yang di nama-nama di toko-toko itu. Terus ada juga selain dia buat itu, dia masuk lagi di bagian lain karena dia mau ambil semua nih. Contoh, ambil semua. Dia buka lagi di bagian apa? Dia buka lagi kalau orang mau pesan tiket bisa dari dia. Nanti dia masuk lagi ke travel. Yang awalnya dia suka dengan percetakan, sekarang dia tambahkan lagi satu usahanya, yaitu travel. Menurut kalian ya, kalau dia jalankan dua usaha yang berbeda seperti itu, maju atau tidak? Sampai bilang maju. Yang bilang maju, yang bilang maju. Yang bilang maju, yang bilang maju. Dengan dua usaha yang berbeda. Jadi sudah paham toh? Mulai dari pengertian teknopreneur, sikap seorang teknopreneur dan profil teknopreneur. Nah, sekarang ada yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Tentang materi tadi ya? Apa kekurangan yang dimiliki oleh teknopreneur? Oke. Apa kekurangan yang dimiliki oleh teknopreneur? Karena tadi kita bicara teknopreneur kan berarti dia harus paham tentang teknologi. Kekurangannya dia atau kekurangan teknopreneur seperti yang tadi, mati lampu. Teknologinya kan pasti mati. Jadi mau tidak mau dia harus backup dengan kemampuan. Mungkin ada buku kecil kan, atau pakai gadget. Kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembagian karena ada tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan materi kita di pagi hari ini. Sudah kelompoknya masing-masing 5 orang seperti yang kamu sudah bagi. Jadi silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ada 5 ya, ada 5 kelompok. Di sini dan di sana kelompok 1. Di bagian sana kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Tugas apa yang harus kalian kerjakan? Ya, ini ada di RKPD atau lembaga kerja kalian. Nanti kamu ketikkan sesuai dengan kelompok kalian. Waktunya 20 menit. Jangan lupa kalian tentukan nama kelompoknya. Tentukan nama kelompok. Ya. Oke, tinggal 10 menit lagi, 10 menit. Lima menit lagi. Oke, waktu habis. Ya, waktu habis. Ya, silakan. Karena di RKPD-nya kan sudah dibuat, lalu nanti dipresentasikan. Sudah?
Supaya untuk senilai dan teman-teman nanti kalau ada kelompok yang bekerja, perhatikan. Kalau ada kelompok yang menjelaskan atau kasih kalian perhatikan dia. Lalu kalau ada yang kurang, kalian bisa bertanya ke kelompok yang itu. Pak Ato? Oke. Berarti kelompok yang pertama, kelompoknya kelompok Ayat dan Alif. Terus dengan Hasan atau Petang dulu. Kita untuk tiga kelompok yang pertama. Silakan. Perkenalkan dulu kalian nama kelompoknya. Lalu ketika dijelaskan apa yang kalian buat di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok Aliansi Games. Kelompok apa? Aliansi Games. Oh, Aliansi Games. Jelaskan tentang apa itu bagian-bagian yang ada di dalam itu. Ada disiplin, ada komitmen, ada jujur, dan juga ada empati. Silakan. Kami akan presentasikan tentang sikap kerja dalam bidang kafe, yaitu yang terdiri dari disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovasi. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan bertanggung jawab. Contohnya adalah disiplin waktu. Yang kedua, memiliki komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan atau sikap konsisten terhadap tujuan yang hendak dicapai. Contohnya, berfokus pada satu pekerjaan. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Contohnya, mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, kreatif dan inovatif. Kreatif adalah kemampuan berpikir untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan sebagai solusi atas permasalahan. Perkenalkan nama kelompok, lalu jelaskan apa yang kalian buat. Lalu teman-teman yang lain perhatikan aja. Ya, silakan. Teman-teman, perkenalkan nama kelompok kita PBA. Kita akan menjelaskan sikap kerja dalam bidang PKB. Pertama, disiplin. Disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan bertanggung jawab. Contohnya, masuk sekolah tepat waktu, pakai seragam sesuai hari, memakai atribut yang hendak mengikuti tata tertib sekolah. Yang kedua, memiliki komitmen tinggi. Komitmen tinggi adalah sikap kerja dalam bidang desain komunikasi visual. Dan kami akan menjelaskan tiga sikap kerja, yaitu yang pertama disiplin. Sikap seorang entrepreneur yang harus disiplin ini perlu dimiliki, di mana ketika seorang entrepreneur mampu untuk disiplin secara tidak langsung akan mampu menunjukkan bahwa ia menghargai apa saja yang dilakukan termasuk waktu. Dengan demikian, sikap yang disiplin juga akan menunjukkan dasar semangat dan tanggung jawab. Contohnya yaitu yang pertama, patuh terhadap aturan yang berlaku, dan yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah tepat waktu. Karena 4 kelompok sudah menjelaskannya, berarti kita punya tugasnya sudah selesai. Sekarang biar lebih enak, mari semua berdiri dulu. Kita ada sedikit. Silakan semua berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri sudah? Oke. Semuanya tadi kan sudah tegang. Tadi semua sudah tegang dengan berdiri kan? Sudah tegang lagi dengan mencari tugas. Tugasnya bikin kepala sakit. Sekarang coba kalian angkat kedua tangan. Angkat jempol, angkat jempol. Angkat jempol. Sudah? Sudah angkat jempol. Coba kalian tutup mata. Tutup mata baik, tutup mata kuat. Ya, tutup mata. Lalu jempolnya digoyang. Jempolnya digoyang, bukan tangan itu kan jempol saya digoyang. Sudah?
Oke, apa yang kalian rasakan? Tidak apa-apa? Berarti kalian masih normal. Udah. Oke, silakan. Artinya kalian merasa puas dengan apa yang saya lakukan sekarang. Makanya kalian senang, suka dengan apa yang saya lakukan. Oke, silakan dulu. Ya. Kita akan merefleksikan tentang pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan dulu. Setelah mempelajari materi tentang profesi terberbeda yang ada di dalam bidang TKP dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif, kalian atau pendidik diharapkan memiliki sikap kreatif, pasti sangat sekali kreatif dan inovatif dalam mencari peluang usaha, dalam mencari peluang usaha dan dapat mempraktekkan profesi entrepreneur TKP dalam kehidupan kalian. Kalau yang sungguh mau bekerja di bidang TKP. Oke. Yang berikutnya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jadi kita akan membuka materi yang cukup yang kita ketemu di minggu depan. Oke. Tugas yang tadi diberikan itu kurang ambil, nanti akan dinilai. Jadi semuanya sudah paham toh? Maka pembelajaran teknokrata tidak seperti yang kita bayangkan. Seorang teknokrata ternyata dia yang paling utama dianggap paham tentang teknologi, inovasi dan memiliki kualitas yang tinggi. Harus jujur, harus disiplin seperti yang tadi kita sebutkan. Oke. Nah sekarang untuk menutupnya silakan Alif. Ya, bahwa kita dalam doa. Baik teman-teman, saya Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri aktivitas, mari kita berdoa. Semua juga sudah berdiri. Berdoa teman. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Pagi.